次は仰向けに。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime Assassin's Pride. Anime ini menceritakan seorang assassin berdarah dingin bernama Kufa Vampir yang ditugaskan oleh atasannya untuk menjadi guru sekaligus pelayan dari anak seorang bangsawan terkenal bernama Merida Angel, yang mana ia adalah penerus dari keluarga Angel yang merupakan paladin di kota itu. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan saya juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita akan melihat sebuah lentera yang disebut Flandor. Lentera itu adalah sebuah negara di mana di setiap sisi lampunya adalah kota-kota yang dihuni oleh manusia. Hal itu bertujuan untuk menjauhkan manusia dari ancaman monster yang dipanggil dengan Lycanthropes. Kemudian scene berpindah pada Kufa yang baru turun dari kereta. Di saat baru menapakkan kaki, ia bertemu dengan seorang wanita dan sedikit berbasa-basi, sekaligus membawakan barangnya sampai ke depan stasiun. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Saat tiba di kediaman Angel, ia langsung disambut oleh pelayan dan diantar masuk. Namun rupanya, di balkon lantai 2 rumah itu sudah berdiri Merida yang ingin melihat guru barunya secara langsung. Tapi karena sedikit ceroboh, ia terpleset hingga jatuh. Untungnya Kufa bergerak cepat dan dapat menangkap Merida sebelum ia menyentuh tanah. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Kufa untuk berkenalan dengan Merida. Lalu, di waktu itu juga ia menemani Merida sampai ke sekolahnya. Singkat cerita, saat sampai di sekolah, Merida langsung disambut oleh temannya bernama Nerva, yang tampak ingin membulinya. Nerva pun sedikit mengejek Merida, karena masih belum bisa mengendalikan mana sampai sekarang. Kemudian mengajaknya sebagai lawan tanding. Melihat hal itu, Kufa hanya diam dan menyaksikan kemampuan Merida dari kejauhan. Namun Nerva tampak lebih unggul, karena ia dapat mengendalikan mana. Berbeda dengan Merida yang hanya mengandalkan kemampuan fisiknya. Benar saja, Merida pun dapat dikalahkan dengan mudah. Scene berpindah ke Kufa yang sudah kembali ke kamarnya. Karena dirasa Merida sama sekali tak memiliki bakat, ia akan melakukan misi keduanya, yaitu membunuh Merida. Namun, saat sampai di kamar Merida, ia sudah tak ada di sana, dengan kondisi jendela yang terbuka. Merasa ada yang janggal, Kufa pun bergegas mencari keberadaan Merida. Dan akhirnya, ia berhasil bertemu dengan Merida, yang mana ia sedang melawan beberapa monster. Awalnya, Kufa hanya menyaksikan saja tanpa melakukan apapun. Tapi, karena ia merasa iba, akhirnya ia pun membasmi monster itu dan menolong Merida. Ia juga bersumpah setia untuk melayaninya, serta menawarkan cara instan agar Merida dapat langsung mengendalikan mana. Tapi cara itu sangat berisiko dan membahayakan nyawa. Namun tanpa ragu, Merida pun menerima cara itu. Ia pun langsung tak sadarkan diri. Tapi untungnya, cara itu cukup efektif. Saat terbangun kembali, Merida sudah bisa mengeluarkan mana dari tubuhnya. Keesokan harinya, Kufa memeriksa kondisi Merida karena takut akan ada efek samping dari obatnya. Dan setelah diperiksa, kondisi Merida dinyatakan aman. Namun sayang, kelas yang ia dapat bukanlah paladin seperti ayahnya, melainkan samurai sama seperti Kufa. Kufa pun melarang Merida memberitahu kelasnya pada orang lain. Ia juga melarang Merida menggunakan mana sampai turnamen minggu depan diadakan, karena ingin membuat kejutan untuk orang-orang yang sudah meremehkannya. Kemudian, saat berjalan di sekolah, diam-diam Kufa bersama Merida rupanya diikuti oleh wanita yang ia temui di kereta tempo hari.
bernama Rossetti Priket, yang mana ia adalah guru pribadi sepupu Merida yang berasal dari keluarga cabang bernama Elise Angel. Tujuan mereka mengikuti Kufa serta Merida adalah karena Rossetti yang tampak tertarik pada Kufa. Namun Kufa dengan dinginnya menepis tangan Rossetti karena dianggap dapat memberikan pengaruh buruk pada Merida. Rossetti yang kesal pun menantang Merida saat di turnamen nanti, kemudian pergi. Singkat cerita, turnamen akan dimulai. Tampak semua peserta sudah berkumpul. Di sana juga datang ayah Merida yang tampak acuh tak acuh pada keberadaannya. Tak lama, pertandingan pun dimulai. Merida yang menjadi lawan Nerva langsung melesat maju. Dan dengan sombongnya, Nerva juga ikut maju untuk langsung menyerangnya. Namun, Merida dapat menangkis serangan itu dengan menggunakan kemampuan yang ia pelajari. Hingga membuat semua orang terkejut. Merida yang sudah berlatih dengan keras pun akhirnya dapat memojokkan Nerva. Dan saat akan mengakhirinya, tiba-tiba ia kehabisan mana. Seketika itu pula situasi kembali menjadi terbalik, di mana sekarang Merida lah yang terpojok. Di detik-detik akan dikalahkan oleh Nerva, Merida berhasil menggunakan salah satu teknik Kufa yang ia pelajari diam-diam dan menang. Tapi berbeda saat pertandingan kedua dimulai. Dengan sekejap, mereka langsung dikalahkan oleh Elise sebelum sempat melakukan apapun. Scene berpindah pada Kufa dan Merida yang sedang santai. Lalu, Merida mengajak Kufa untuk ikut dengannya ke festival yang akan diadakan akhir pekan nanti. Namun sayang, permintaan itu ditolak oleh Kufa karena ia akan kembali ke markas untuk melapor. Alhasil, Merida pun pergi sendiri, dan saat sampai, di sana juga ada Elise. Tapi karena merasa tak nyaman, ia lalu pergi. Merida yang melihat hal itu pun ikut menyusulnya. Tapi tiba-tiba, mereka sudah dikepung oleh beberapa orang dan membuat mereka tak sadarkan diri. Saat tersadar, di lengan Merida sudah dibungkus dengan perban khusus, yang mengakibatkan ia tak bisa menggunakan sihir. Lalu, penjahat itu pun memberitahu tujuannya adalah untuk memindahkan kelas paladin yang dimiliki oleh Elise pada Merida atas perintah seseorang, yang mana persentase keberhasilannya sangat kecil, dan walaupun berhasil, Merida akan mengalami kecacatan. Sontak, Merida pun tak tinggal diam. Ia berhasil mengalihkan perhatian dan membawa kabur Elise. Ia juga membuat senjata suci seadanya, sesuai dengan ajaran Kufa. Senjata itu pun cukup efektif. Dan saat sudah di pintu keluar, para penjahat itu rupanya sudah menunggu, lalu memojokkan mereka. Di saat itu juga datanglah Kufa beserta Rossetti dan menghajar para penjahat di sana. Kufa pun mengejar pemimpin penjahat itu hingga sampai ke sebuah ruangan. Di sana, penjahat itu memanggil seekor monster buatan untuk mengalahkan Kufa. Awalnya walaupun seorang diri, Kufa dapat memojokkan penjahat itu dengan kemampuannya. Tapi, karena perhatiannya teralihkan, monster itu pun menyerang Kufa hingga menyebabkan luka yang cukup fatal. Dan disinilah Kufa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Ia berubah menjadi sosok vampir, yang rupanya Kufa adalah manusia setengah vampir. Alhasil penjahat itu pun ketakutan, lalu Kufa mengancamnya untuk tak mengganggu mereka lagi. Setelah insiden itu, Merida dan Elise menjadi sangat dekat. Di sana, mereka akan menuju aula sekolah, karena kepala sekolah akan mengumumkan siswi yang akan menjadi perwakilan dalam rangka pertandingan antar sekolah. Singkat cerita, mereka sudah sampai. Para murid yang lain sudah bisa menebak kalau siswi yang akan terpilih adalah sang ketua OSIS bernama Krista. Namun secara tak terduga, siswi yang terpilih adalah Merida dan Elise, yang mana mereka akan melawan perwakilan siswi sekolah lain, bernama Keira dan Salacha. Setelah pengumuman itu, mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Kufa yang baru selesai dengan tugasnya melayani Merida, hendak kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba, ia mendapat sebuah pesan. Dan sesuai arahan pesan, ia pergi ke hutan belakang sekolah.
Di sanalah ia bertemu dengan sang pengirim pesan, yang ternyata ia adalah salah satu rekan kerja Kufa sewaktu menjadi assassin, bernama Black Madia. Ia datang setelah diperintahkan oleh atasan mereka untuk membunuh Merida, karena Kufa yang masih belum menyelesaikan misinya. Kufa pun tak terima hingga keduanya bertarung. Namun tak lama, Rossetti juga datang dan ikut membantu Kufa. Walaupun berdua, tapi Madia cukup tangguh, karena ia dapat meniru semua kelas, yang pada umumnya manusia biasa hanya dapat menggunakan satu kelas saja. Pihak keamanan yang mendengar adanya keributan lalu bergegas datang, dan sebelum situasi menjadi semakin tak menguntungkan, Madia pun langsung melarikan diri. Kemudian, karena dirasa Madia akan kembali menyusup, Kufa beserta Rossetti mencoba membujuk kepala sekolah untuk menunda pertandingan. Tapi pertandingan itu adalah tradisi di sekolah itu, dan tak akan ditunda. Hari demi hari pun berlalu dengan cepat, hingga tibalah hari pertandingan. Kepala sekolah pun menjelaskan pertandingan mereka adalah Battle Royale, dan yang bisa mendapat medali terbanyak ialah yang akan menang. Merida yang beranggotakan Nerva dan seniornya bernama Shenfa langsung didatangi oleh Elise beserta timnya. Tim Merida pun menahan serangan dari tim Elise, sedangkan Merida berhadapan langsung dengan sepupunya itu. Awalnya, Elise merasa enggan untuk bertarung dengan Merida, karena ia sangat menyayangi Merida seperti kakaknya sendiri. Namun, karena tuntutan keluarga, ia pun terpaksa melawan Merida. Di sisi lain, Kufa menemui seorang siswi dari sekolah lain, yang tampak mencurigakan lalu menyerangnya, karena menganggap kalau ia adalah Madia yang sedang menyamar. Tapi rupanya dugaan itu salah, setelah sang siswi mengeluarkan kekuatan khusus, di mana harusnya Madia tak bisa meniru skill khusus. Gadis itu pun memperkenalkan namanya, yaitu Mul Lamor, yang merupakan salah satu putri bangsawan dari keluarga Lamor. Mengetahui hal itu, Kufa pun meminta maaf lalu pergi. Kembali ke Merida yang masih bertarung dengan Elise, tampak keduanya bertarung cukup sengit. Namun, Merida yang telah melalui latihan keras akhirnya dapat menang dan mengalahkan Elise. Tapi tiba-tiba Nerva muncul dan berubah. Ternyata, Madialah yang menyamar menjadi Nerva semenjak awal pertandingan. Sedangkan Nerva yang asli masih tak sadarkan diri. Untungnya, Kufa kembali datang di waktu yang tepat. Dengan sekejap, ia dapat mengalahkan Madia. Yang mana rupanya, Madia adalah seorang wanita. Lalu, Kufa memberikan sebuah surat untuk diberikan pada atasannya, supaya Madia mundur. Pada akhirnya, pertandingan tetap dilanjutkan. Dan yang menjadi pemenang dari pertandingan itu adalah Keira yang menjadi perwakilan dari sekolah lain. Keesokan harinya, saat sedang berjalan di kota, Merida bersama Kufa dihampiri oleh Rossetti dan Elise. Neku, Tujuannya adalah untuk memohon pada Kufa agar menjadi pacarnya Rossetti, karena ayahnya yang ingin menjodohkan dirinya pada orang asing. Dan tanpa keberatan, Kufa menerima permintaan itu. Lalu mereka pun pergi ke sekolah, di mana ayah Rossetti bernama Blossom Cricket sedang berkunjung ke sana, sebagai pemandu untuk acara dharma wisata ke wilayahnya. Saat bertemu, Rossetti pun memperkenalkan Kufa kepada ayahnya. Dan setelah melihat Kufa, ayahnya itu tampak kaget, karena ia merasa wajah Kufa mirip dengan orang yang sudah mati di wilayahnya dulu. Setelah mendengar itu, Kufa merasa tak enak badan dan izin untuk undur diri sejenak. Merida yang sedang berkumpul bersama siswi lain di aula tampak gelisah karena Kufa tak di sisinya. Akhirnya, ia pun pergi untuk menyusul Kufa, dan dalam perjalanan, ia bertemu dengan Madia yang sekarang ditugaskan untuk menjadi guru di sana. Namun tiba-tiba, terdengar suara jeritan siswi lain, yang mana saat sampai, siswi itu sudah tak sadarkan diri. Ayah Rossetti pun menggunakan kemampuannya untuk melacak sang pelaku. Dan setelah dianalisa, pelakunya adalah laki-laki, dengan mana yang berwarna biru. Sontak mendengar hal itu, perhatian langsung tertuju ke arah Kufa, yang satu-satunya pria di sana. Sebagai tindak pencegahan, mereka pun langsung dipindahkan ke wilayah ayahnya Rossetti. Namun saat sampai, situasi di sana tak berbeda jauh dengan di akademi. Tiba-tiba ada seorang warga yang mengamuk dengan alasan wabah. Lalu warga itu pun langsung dieksekusi di tempat.
Tak hanya itu, selang beberapa saat kembali terjadi penyerangan yang melibatkan anak-anak panti di sana. Yang mana saat itu Kufa sedang menghilang entah kemana. Otomatis semua orang langsung mencurigai Kufa lah pelakunya. Dan demi mencari kebenarannya, Merida diam-diam pergi. Namun ia diketahui oleh Madia, yang sebenarnya juga merasa janggal. Hingga akhirnya ia ikut menemani Merida ke salah satu lokasi terlarang. Awalnya, tempat itu tak tampak mencurigakan, tapi ternyata ada ruangan bawah tanah di sana, yang mana di dalamnya adalah sebuah penjara untuk menjadikan para warga yang tiba-tiba mengamuk sebagai bahan eksperimen. Tapi tiba-tiba muncul suara misterius yang hanya bisa didengar oleh Merida. Setelah mendengar suara itu, ia langsung tahu kalau ada sebuah kasus penyerangan lagi, beserta dengan lokasinya. Ia pun bergegas pergi. Lalu, saat tiba di lokasi, yang menjadi korban kali ini adalah Rossetti dan Elise. Elise hanya tak sadarkan diri, sementara Rossetti sedang sekarat. Mengetahui anaknya terluka parah, Blossom pun memerintahkan bawahannya untuk segera mencari dan menemukan Kufa. Scene berpindah ke Merida yang sedang menemani Elise di sebuah kamar. Tapi tiba-tiba, Shenfa datang, lalu memberitahu kalau berbondong-bondong massa sudah datang karena mengetahui hubungan Merida dengan Kufa. Mereka ingin menyandera Merida untuk memancing Kufa keluar. Sontak, Merida pun melarikan diri dari sana dan menuju sebuah tempat terlarang lain yang sudah pernah ia dan Kufa kunjungi. Sesampainya di sana, ia melihat banyak dokumen tentang penelitian Blossom. Namun tak lama, suara misterius kembali terdengar, disertai dengan kemunculan Rossetti yang sudah berubah menjadi vampir. Secara tak sadar, ia pun langsung menyerang Merida. Tapi untungnya, Kufa tiba-tiba muncul dan menahan Rossetti. Saat bersentuhan langsung dengan Rossetti, kekuatan Kufa menjadi aktif karena beresonansi dengannya. Otomatis, wujud asli Kufa pun dilihat oleh Merida, dan di saat itu juga Rossetti melarikan diri dari sana. Karena wujud sebenarnya sudah ketahuan, Kufa berniat menyegel ingatan Merida. Karena jika hal itu sampai diketahui oleh publik, maka Kufa akan langsung dieksekusi. Namun, Merida berhasil meyakinkan Kufa dengan menciumnya. Alhasil, Kufa pun tak sampai hati melakukan itu. Lalu, ia menceritakan masa kecilnya, di mana rupanya dulu ia dan Rossetti adalah anak panti yang diasuh oleh ayahnya Rossetti sebagai bahan eksperimennya dengan monster laba-laba bernama Nakua. Yang mana Rossetti adalah adik dari Kufa, dan demi menyelamatkannya, ia pun mengubah Rossetti menjadi setengah vampir, sama seperti dirinya. Di waktu bersamaan, datanglah pasukan keamanan yang dipimpin oleh atasan Kufa dulu. Mereka pun langsung berhadapan dengan monster itu. Dan dengan bantuan Kufa, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Nakua. Otomatis, karena wujud sebenarnya sudah diketahui oleh pihak keamanan, Kufa pun memohon agar melepaskan Rossetti, dan sebagai gantinya, ia akan menjadi bawahannya. Kufa juga menyegel ingatan Rossetti supaya ia dapat menahan rasa hausnya akan darah. Scene berpindah pada acara pernikahan Rossetti, yang mana ia sudah kembali ke wujud manusia, namun kesadarannya masih belum kembali. Lalu tiba-tiba Merida muncul dan menyadarkan kembali Rossetti. Ia juga menyerang ayah Rossetti, hingga Nakua yang selama ini masih hidup dan bersembunyi akhirnya keluar. Lalu Nakua berubah menjadi sosok manusia, dan langsung melarikan diri dari sana. Rossetti pun tak tinggal diam dan ikut mengejarnya. Karena kesadaran Rossetti sudah kembali, ia juga mengingat semua ingatan lamanya. Yang rupanya, Rossetti di bawah pengaruh Nakua lah yang telah menyerang siswi di sana. Namun, Rossetti yang mengejar Nakua adalah pancingan agar ia terpisah dari yang lain. Hingga Nakua langsung menyerang Rossetti. Dan di saat sudah terpojok, kembali muncul Kufa lalu menoloknya. Ia juga membangkitkan kekuatan vampir Rossetti. Alhasil, mereka pun bertarung sengit melawan Nakua. Dan pada akhirnya, Kufa serta Rossetti berhasil mengalahkan monster jahat itu. Dengan dikalahkannya Nakua, Kufa akan kembali menyegel ingatan Rossetti.
agar ia dapat hidup kembali sebagai manusia biasa dan lupa akan kebenaran tentang dirinya dan Kufa. Setelah kejadian itu, para dewan yang meragukan kelas yang dimiliki oleh Merida mulai berspekulasi kalau ibu Merida sudah berselingkuh. Lalu, mereka membuat rencana untuk membongkar kebenarannya. Hal itu juga didukung oleh Mul dan Saracha, serta kakaknya yang ikut andil dalam rapat itu. Sedangkan Merida dengan ditemani Kufa yang baru sampai di sekolah, mendapati ada orang asing yang mengaku sebagai ayah asli Merida. Kufa pun tak tinggal diam dan hendak menangkapnya. Namun orang itu cukup gesit lalu melarikan diri. Alhasil Merida pun terus terpikirkan oleh hal itu sampai tak fokus. Oleh karena itu, Kufa menyarankan agar Merida mengikuti ujian sertifikasi agar bisa membuktikan kelayakannya, sekaligus membersihkan namanya. Lalu Merida pun setuju akan hal itu. Singkat cerita, Merida, Elise, dan siswi yang akan mengikuti ujian sertifikasi diantar oleh kepala sekolah. Dalam perjalanan, kepala sekolah menjelaskan kembali tata cara ujian. Namun, belum selesai ucapnya, tiba-tiba akan muncul dari tembok dan menghancurkan pijakan mereka. Di sisi lain, seorang pelayan mengabari kalau ayah Merida datang dan meminta Kufa menggantikan kepala sekolah untuk bicara dengannya. Saat bertemu, ayah Merida langsung menjelaskan tujuannya, yaitu ingin membuat Merida berhenti sekolah dan kembali ke rumah besar mereka. Hal itu ia lakukan setelah mendengar kabar adanya orang asing yang mengaku sebagai ayah aslinya. Dan untuk itulah ia berniat mengurung Merida. Kufa pun mencoba meyakinkan ayah Merida kalau ia akan membereskan masalah itu. Tapi sebelum dijawab, seorang pelayan kembali membawa surat yang berstempel kelompok penjahat. Isinya adalah ancaman untuk menyerang siswi yang sedang mengikuti ujian sertifikasi. Kembali ke Merida dan Elise, entah bagaimana mereka berhasil turun dengan selamat. Mereka pun memutuskan untuk menjelajah demi mencari kepala sekolah dan siswi lain. Namun beberapa monster muncul dan menghalangi mereka. Pada awalnya, Elise serta Merida dapat mengatasinya. Tapi muncul banyak monster, hingga mengepung mereka. Dan tiba-tiba sebuah serangan berhasil mengalahkan semua monster di sana. Lalu muncullah Saracha dan Mul. Lalu mereka mengajak Merida dan Elise untuk bekerja sama demi menyelesaikan ujian. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke ruang ujian. Di sana mereka harus merapikan buku yang berserakan, sembari mengatasi monster-monster mini yang akan mencoba mengganggu. Merida pun maju untuk melawan monster itu, sedangkan yang lain merapikan buku. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan ujian itu. Lalu, sebagai bukti lolos ujian, mereka diberikan masing-masing sebuah buku. Namun dengan cepat, Saracha merebut bukunya Merida. Lalu, ia jujur kalau sebenarnya ujian itu adalah jebakan. Tapi, buku itu kembali direbut oleh Mul, lalu membaca kelas Merida. Yang rupanya buku itu menampilkan status Merida. Ia pun mengambil buku itu sebagai bukti untuk menjatuhkan keluarga Angel. Sontak Merida pun mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Tapi di saat itu juga, Mul langsung mengaktifkan sihirnya. Merida yang baru sadar setelah terkena sihir, mendapati pakaian serta lokasi mereka sudah berubah. Di sana juga ada para dewan yang berasumsi kalau ibunya Merida sudah berselingkuh. Lalu mereka pun mengadili Merida dengan dipimpin oleh kakaknya Saracha. Bertubi-tubi tanggapan para dewan menghujani Merida hingga ia merasa frustasi. Tapi ia tetap bangkit dan membela dirinya. Dan untuk itulah pimpinan dewan mengutus Saracha melawan Merida. Yang jika Merida berhasil menang, maka mereka akan mengakuinya. Saracha yang punya kemampuan terbang tentu lebih unggul dari Merida yang hanya bisa menyerang di darat. Namun saat ada celah, Merida langsung memanfaatkan momen itu, hingga membuat Saracha jatuh ke tanah. Alhasil para dewan di sana pun menjadi ketakutan, karena terbukti Merida adalah putri asli dari ibu dan ayahnya.
とんでもない反逆行為を行っていることになるのでは。 Melihat hal itu, kakaknya Sal menggunakan sihirnya untuk mengunci mereka semua. Ia juga memanggil sosok pria bertopeng yang mengaku sebagai ayah asli Merida untuk mengalahkan mereka. Tapi lagi-lagi, Kufa muncul di waktu yang tepat. Mereka berdua pun maju dan dapat mengalahkannya dengan mudah. Pria bertopeng yang melarikan diri itu rupanya adalah bidak dari kakaknya Sal, yang mana ia merupakan salah satu pengawal dari ayahnya Merida. Dan karena dirasa sudah tak berguna, kakaknya Sal langsung membunuhnya tanpa rasa bersalah. Scene akhir memperlihatkan Merida yang menyambut keberangkatan ayahnya. Di sana sang ayah pun tersenyum karena sudah mengakui Merida atas pencapaiannya. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Assassin's Creed kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sore Dewa, mata nih.